Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang eksplorasi aplikasi Dropbox. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, NIM 2019-53037, bernama Atika Akmalia. Lalu ada Efri Zulfia, NIM 2019-53036. Lalu terakhir ada Lu'lu'atul Ma'nunah, NIM 2019-53027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Dropbox itu sendiri. Aplikasi Dropbox adalah aplikasi cloud computing yang menggunakan layanan software as a service yang menyediakan layanan penyimpanan cloud secara online untuk menyimpan file yang berupa gambar, video, dokumen, aplikasi, dan program. Dropbox memudahkan bagi para penggunanya karena Dropbox membackup semua data pada cloud. Dropbox mudah diakses kapanpun dan dimanapun pengguna berada, dan tak perlu khawatir kehabisan ruang penyimpanan pada ponsel para penggunanya. Dropbox memungkinkan mengunggah dan mentransfer file ke cloud dengan memberikan penyimpanan data dalam jumlah besar. Dropbox juga memiliki fitur berbagi dan meminta dokumen atau file kepada orang lain yang tidak menggunakan akun Dropbox sekalipun. Cukup dengan sebuah tautan, file tersebut dapat diakses semua orang dimanapun dan kapanpun. File yang diunggah di Dropbox sangat aman karena aplikasi Dropbox didukung dengan beberapa fitur keamanan data. Di antaranya menggunakan enkripsi file 256 byte dan Secure Socket Layer atau SSL untuk mencegah pencurian informasi. Dropbox menggunakan beberapa paket dan model seperti Financial Premium dan layanan gratis. Di sini, layanan gratis menyediakan 2 GB penggunaan penyimpanan secara online dan gratis. Dropbox juga akan memberikan peningkatan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB jika pengguna berhasil mengget dan menyarankan aplikasi ini kepada para pengguna baru. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Lu'lu'atul Ma'nunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lu'lu'atul Ma'nunah, NIM 2019-53027. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari aplikasi Dropbox. Yang pertama adalah dapat melakukan penyimpanan sekaligus memberi keamanan terhadap file. Karena aplikasi Dropbox ini berbasis cloud computing, ya memang digunakan untuk penyimpanan. Sebagian besar aplikasi itu pasti ada tool simpan untuk menyimpan aktivitas, file, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua aplikasi memberi keamanan untuk menjamin file atau aktivitas yang dilakukan benar-benar terprivat atau katakanlah tidak bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam aplikasi Dropbox, data dan informasi yang disimpan oleh pengguna itu aman karena saat mengaksesnya harus tahu password dan username-nya yang valid. Di Dropbox juga menggunakan enkripsi file 256 bit, jadi file yang tersimpan tidak bisa disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Lebih aman lah. Terus lalu lintas saat mengunggah file atau mengunduh file juga dikatakan aman karena terdapat SSL, jadi benar-benar bisa mencegah pencuri informasi. Lalu selanjutnya dapat menyimpan dan membuka data di mana saja dan kapanpun. Jika sebelumnya saat menyimpan data, pengguna itu harus bawa hard disk atau pen drive, dan jika filenya itu benar-benar besar dan banyak, itu tidak muat hanya satu hard disk saja, tapi harus punya beberapa hard disk, dan dari banyaknya hard disk itu saat mencari file juga rumit pastinya. Belum lagi kalau lupa naruh di hard disk yang mana, pasti akan dicoba satu persatu, bukan? Nah, di aplikasi Dropbox ini menyimpannya itu mudah. Bisa di mana saja, kapan saja, hanya perlu membuka aplikasi. Di dalamnya ada fitur untuk menyimpan, untuk nyari, dan jika nggak bawa laptop atau komputer juga bisa lewat HP. Atau masuk ke situsnya langsung. Pengguna hanya perlu memasukkan username dan password yang valid saja. Mudah bukan? Ini merupakan manfaat yang efektif dan efisien di Dropbox. Lalu selanjutnya ada
berbagi video, foto, lagu, file kepada orang yang berhak dengan mudah. Maksudnya berhak itu adalah pengguna saat ingin membagikan file itu bisa nyari salah satu orang yang akan diberi saja. Jadi ada menu pilihan untuk email orang lain yang akan diberi. Dan saat menyimpannya juga tidak otomatis langsung kesimpan semua, tapi hanya yang diinginkan oleh pengguna saja. Begitu aman dan terjamin kerahasiaannya. Lalu yang keempat, dapat melakukan backup data dengan mudah. Fitur backup ini yang paling menarik di Dropbox. Kenapa? Karena pengguna dapat mencadangkan file penting yang perlu saja. Karena ini menggunakan cloud computing dan pengguna juga dapat mengatur file yang dicadangkan ini biar rapi dan mudah dicari. Jadi aplikasi Dropbox ini dinamis untuk pencadangan dan penyimpanan. Lalu yang terakhir dapat digunakan secara gratis. Di dalam aplikasi Dropbox terdapat pilihan mau yang gratis selama 30 hari atau setara 1 bulan itu, atau mau yang premium, berbayar yang pastinya fiturnya itu akan lebih banyak dan lengkap. Dan untuk yang gratis ini punya kuota penyimpanan 2 GB. Cukup untuk penyimpanan file kecil atau beberapa yang penting untuk individu, bukan organisasi. Ya, kalau udah di organisasi atau bisnis, biasanya itu milihnya yang premium. Ini itu masih termasuk murah saat pembayarannya karena benar-benar menggunakan cloud computing dengan segala kemudahan dan hematnya tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan Dropbox. Yang pertama adalah mendaftar akun Dropbox dengan membuka halaman utama Dropbox. Lalu di samping itu kan ada form daftar. Nah, itu diisi sesuai yang diperintahkan. Lalu checklist bawahnya dan klik button daftar warna biru itu. Setelah itu, masuk dengan username dan password yang sama dengan akun yang telah terdaftar tadi. Dan setelah berhasil akan masuk ke memilih jenis akun. Nah, di halaman memilih jenis akun ini ada 3 pilihan. Yang pertama untuk pribadi, bisa memilih Dropbox Plus. Jadi, seseorang yang baru memulai bisnis atau untuk keperluan pribadi bisa memilih ini karena penyimpanannya ada 2 TB. Dapat mengkosongkan ruang hard disk secara otomatis, dapat mentautkan perangkat sebanyak mungkin, dan tetap terjaga keamanannya. Di sini bisa mencoba gratis selama 30 hari saja. Lalu, jika sudah masuk organisasi atau tim, kan membutuhkan tempat yang lebih besar karena kebutuhan file juga pastinya lebih besar dan lebih banyak. Maka bisa memilih yang Dropbox Business dengan penyimpanan 5 TB. Dapat mengelola ruang kerja sentral, dapat mengontrol keamanan, dan di sini juga bisa dicoba secara gratis, hanya 30 hari. Dan yang terakhir, Dropbox Basic. Nah, ini untuk individu yang memang tidak memerlukan ruang yang banyak. Dan untuk file yang kecil, dapat mencoba gratis dengan batasan penyimpanan itu 2 GB saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evri Zulfia, NIM 2019-53036. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan Dropbox pada langkah instalasi Dropbox. Nah, ketika kita sudah memiliki akun pada Dropbox, kita dapat menginstal aplikasi ini dengan cara klik download Dropbox atau install Dropbox. Selanjutnya kita hanya perlu mengikuti arahan perangkat untuk menyelesaikan instalasi. Selanjutnya yaitu tahapan transfer file. Nah, setelah proses instalasi ini sukses, maka selanjutnya kita akan diarahkan pada halaman beranda atau dashboard. Nah, pada halaman beranda ini terdapat tombol untuk navigasi ke menu lainnya, seperti semua file, bagikan atau sharing, terus permintaan file, dan file terhapus. Nah, untuk mengunggah atau transfer file, kita dapat klik pada halaman beranda bagian kanan. Nah, di situ ada pilihan unggah file atau unggah folder. Kita dapat klik salah satu sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu pilih file yang akan kita share, lalu klik bagikan. Nah, setelah kita mengklik bagikan ini, kita akan diarahkan pada tampilan
seperti di gambar ini, yaitu kita cukup memasukkan alamat email penerima. Setelah itu kita dapat memilih copy link antara dua alamat, yaitu yang pertama ada pilihan dapat mengedit, yang kedua adalah pilihan dapat melihat. Nah, pada pilihan dapat mengedit ini, penerima dapat mengedit file yang kita bagikan, sedangkan pada dapat melihat, nanti penerima hanya dapat melihat file yang kita share. Di sini contohnya kita memilih pilihan dapat melihat. Nah, setelah itu kita bisa klik buat tautan. Pada Dropbox ini kita juga bisa melakukan berhenti transfer. Di sini kita dapat mengatur kapan kita ingin berhenti membagikan file dengan mengeklik pengaturan di halaman pop-up. Nah, di sini setelah itu kita klik menu bagikan, lalu pilih batalkan berbagi file. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fitur permintaan file. Pada fitur permintaan file ini, pengguna dapat meminta file dari orang lain meskipun orang tersebut tidak memiliki akun Dropbox sekalipun. Pada gambar pertama ini, terdapat beberapa pilihan fitur pada menu bar sebelah kiri, lalu klik permintaan file dan klik permintaan baru. Pada gambar kedua, terdapat kolom berupa kolom judul, kolom keterangan, kolom folder untuk file yang diunggah untuk membuat permintaan baru, dan isi semua kolom tersebut. Setelah mengisinya, lalu klik buat. Pada gambar ketiga, setelah mengisi kolom permintaan baru, muncul tampilan baru. Di sana pengguna dapat memasukkan alamat email atau salin tautan untuk mentransfer file. Setelah itu, klik bagikan ke penerima email yang diundang untuk saling mentransfer file. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.